Coba Kyong, lu pakai kacamata kuning lu Kyong. Pakai kacamata kuning lu. Jambil lu juga ada. Ada dia ada. Dia ada nih. Ini warna hijau kan? Biru, ungu. Kan orang kalau pakai kacamata kuning tuh tolol tau Bang. Tolol tau Bang. Ungu Warna kan? apa nih? Ungu, lilak. Pakai, bukan pas lagi ini dong. Pas lagi pakai dong, Gyong. Hijau kan lilak, dulu lilak. seharusnya ini. Enggak gitu, lilak tetap lilak. Ini kuningnya kan cuman ini dong, ya agak mengubah warna sedikit tapi enggak sampai Nih. ini banget. Pasti ini hijau di lu. Kasih merah. Ya tuh TNT belakang Igoy masih merah kok. Oh enggak, ini biru. Kacamata gue ini bagus nih yang ini. Biru. Pak hijau. Ijo. Hah? Ijo, itu ijo. Itu ijo, Gyong. Oh iya. Ini loh Kyong. Ini apa? Ini hijau. Yang tadi. Itu yang tadi. Itu biru. Yang tadi nih. Ini yang tadi. Emang ini yang tadi? Iya. Gue liatnya biru. Nih. Ini apa? Nih, ini yang tadi. Nah ini hijau di gua sekarang. Ya Tadi emang hijau. emang hijau. Tadi kok Emang hijau. Tadi biru. Karena lu pakai kacamata kuning. Biru kena kuning gini hijau Kyong. Iya. Coba lu copot. Lu coba lu lihat nih. Coba lu copot dulu. Udah gue copot nih. Lu copot. Bentar. Tuh. Biru. Nah, iya, tadi pas pakai jadi hijau. Iya. Lu jangan ngadi lu. Lu yang bohongin gue lu. Sumpah. Gila. Kita tuh dulu di The Cafe ada namanya color theory, bro. Betul. Kita harus tahu semua warna, bro. Apa campur apa. Nih, semua warna dicampur jadi warna apa? Ayo. Ada dua pilihan. Ini ada dua jawabannya benar. Dua-duanya benar. Ya. Apa, Kyong? Semua warna dicampur. Ada dua jawaban. Pelangi. Salah. Nah, Ada dua jawaban. Gue bilang ada dua jawaban, Gyong. Apa pelangi? Dan lu salah jawab dua-duanya. Gue belum baru gue jawab sekali loh. Iya. Enggak ada di dua-duanya. Ada dua jawaban nih. Enggak tahu. Salah. Salah. Nggak tahu bukan warna. Tapi itu kata. Apa? RGB. Salah. Salah. Warna Semua coklat, warna Kyong. dicampur jadi hitam atau putih. Ini juga salah anjing. Dia coklat. Bang. Hitam atau putih. Berantem deh lu orang berdua. Anak DKP. Warna. Iya. Warna nggak bisa jadi warna putih, Bang. Kan gue bilang ada dua jawaban. Nih lu mau ngomongnya yang CMYK atau yang RGB? Wah, sumpah. Sekarang gue tanya. Nggak bisa. Warna ada dua tipe. Makanya Iya, gue bilang tapi kan ada dua ngomonginnya jawaban. Makanya gue bilang ada dua jawaban. RGB. Kalau RGB dong, Bang. RGB jadi putih. CMYK jadi hitam. Coklat, Bang, bukan putih, Bang. Enggak putih. Nah. Dua anak DKP yang berantem ini. Red, green, blue, lu cok. Coklat. Nih, makanya gue tanya nih, CMYK apa RGB? RGB. Ya dulu yang RGB putih, CMYK hitam. Coklat dari mana? Dari RGB dicampur jadi coklat. Gue nggak tahu yang benar deh. Coba Google deh. Coba kita Google ya. Ngomong ini udah podcast. RGB Nih. color. Jadi coklat, bro. RGB kalau dicampur jadi warna apa? Nih, RGB dicampur apa sih namanya Inggrisnya? Mix. Putih. Together. Warna RGB jika dicampur semua akan berubah dan menghasilkan warna putih. Sedangkan warna CMYK jika dicampur semua akan menghasilkan warna hitam. Lu palsu. Lu palsu, Goy. Gue bilang, Goy. Lu penipu.
Nih, Bro, lu sih parah, lu nggak tahu namanya perbedaan color blind. Putih putih di lu orang, kalau di gua coklat, lu harus terima dong. Sekarang dia main kayak gini, Bang. Sekarang mainannya begini. Enggak, pas lu bilang coklat sih gue kaget sih, jujur aja sih. Enggak, kan masalah gini kan, gue beneran nggak tahu ya kan. Terus gurunya kan yang ngasih tahu pertanyaannya dia. Nah, ini warna apa? Masa putih? Coklat. Coklat kan? Iya. Nah, ini percampuran dari RGB. Gue nggak tahu deh. Tanya sendiri deh, gue pusing. Gue udahlah nggak tahu, makin disesatin. Jangan berisik. Ada Regi lagi hormat. Parah lu gak ngebales? Oke. Itu Kita mau bahas lukisan apa sih? yang ada pantatnya si Jod itu bener-bener ini deh. Apa? Itu kenapa masih ini kalau gue dipajang jual dah? nih mahal nih. Ini kalau gue jual nih mahal. Ini seni, bener-bener seni. Dan ini nggak ada yang bisa punya lagi selain gue. Iya betul. Ini seni nih. Iya emang. Bagus. NFT. Bagus banget itu. Ya, jadi kenapa awalnya diawali dengan warna gitu? Karena apa nih? Karena Igoy mau menyatakan bahwa dia buta warna. Karena Lu buta warna gak sih? Asli, bener. Ini bener nih. Gue nanya, sumpah. Karena Selamat datang kembali di Homie Menang. Bersama kita ya. Jadi video kali ini kita akan membahas tentang color wheel. Kita kan kuliah di cafe lagi berarti ya hari ini ya. Enggak. Di skripnya nggak ada bangsat. Kenapa kamu anjing? Hah? Kenapa? Kenapa jadi color wheel? Lu mau Kita ngajarin kuliahan? Ya kan, akan membahas tai mencret. Kenapa tuh kira-kira? Tunggu. Kalau misalnya bahasa ini gue bingung nih. Kalau bagi orang-orang Jawa, tai itu kan bendanya. Iya kan? Ya. Tapi gue pernah dengar orang ngomong, gue lagi pengen tai nih. Gue pengen berak gitu maksudnya. Berubah tuh. Ada, gue pernah dengar sumpah. Waktu gue kuliah, gue lagi pengen tai nih. Ya, tapi siapa? maksudnya itu dia lagi mau pergi ke ini teman sekolah kuliah gue. Siapa namanya? Si Anton. Anak ini dia, Menteng. Anton. Lu yang bener-bener aja. Kenapa lu pengen tai? Kenapa? Gue bingung kan pertama dia bilang, gue pengen tai. Apa emang orang Jawa tuh kalau ngomong sakit perut, gue pengen tai nih. Ada gak pernah gitu kalian? Gak ada. Gak ada temen gue. Temen gue orang Jawa nih. Yogi enggak ngomong kayak gitu. Iya. Gue mau nanya deh. Dulu kalau misalnya perkenalan, terus misalnya lu belum kelihatan bentuknya deh, tapi dari nama lu doang, lu dikira orang apa? Gua. Ternate. Kalau nama Bambang kan Alison, bagus tuh. Enggak. Kayak nama-nama. Gue selalu gender gue dikira bukan laki-laki. Enggak. Selalu dulu ya. Sampai akhirnya kalau ditelepon, awalnya pasti tuh udah, halo Ibu Alison, terus sampai gue ngomong, halo. Baru oh iya maaf Bapak. Enggak Kyong, maksud lu nama gue jelek, lu bilang Alison tuh namanya bagus itu. Bukan, maksudnya nama lu gak langsung sih kayak gitu ya sebenarnya. Nama lu kan Indo banget gitu, maksudnya nama orang Indonesia. Joko, jadi maksud Yogi. lu nama Indonesia tuh jelek, Kyong? Enggak jelek. Kan. Jangan nama shaming lu. Nih, enggak, gue kasih tau dulu kenapa nama gue Indonesia banget. Karena pas hamil gue, nyokap gue, itu ada satu pengusaha orang tajir dah di Indonesia namanya tuh Prayoga. Itu orang kaya, seorang sukses di Indonesia. Nah, akhirnya nyokap gue pengen gue seperti itulah, berharap anak laki-lakinya dikasih nama, tapi tadinya Prayogi, cuma pra-nya dihilangin jadinya Yogi. Makanya namanya emang Indonesia banget karena pengusaha itu pengusaha tadi namanya Prayoga. Kenapa apa namanya Prayoga?
Nah, karena biar nggak sama-sama banget mungkin takutnya kalau misalnya namanya sama-sama yoga, orang itu anak nyokap gua. Pantesan beda nasib, Bro. Meleset namanya. Iya, kan berharap. Ya, harapannya kan sama kayak orang itu, tapi namanya berubah nih hurufnya nih, jadi orang lain dong. Loh, Iya udah dong. pasti. Udah, iya. Justru karena masalahnya kalau misalkan si Igoy namanya jadi Yoga, kita panggilnya Agoy. Jadi itu. ini engko. Agoy gitu. Itu. Tadi buka jadi bakmi Agoy jadinya. Emang Indonesia banget nyokap gue emang kasih namanya. Karena begitu deh. Oh, itu alasannya. Tapi dulu waktu gue sekolah ya, namanya kan gue sekolahnya di ini ya, sekolah Katolik gitu ya. Nah, itu yayasan yang mengelolanya Yayasan Prayoga. Beneran? Apa jangan-jangan itu orangnya? Angkatan nyokap gue seumuran lu ya berarti ya? Hah? Lu pikir-pikir deh. Enggak. Tapi kan gini, sekolah itu dibentuk kan bukan berarti pas zaman gua dia baru dibentuk dong. Udah dari zaman nyokap gua juga udah ada gitu. Oh, sekolah prayoga itu udah ada? Udah ada. Mungkin. Emang masuk dibentuk kalau gua lahir baru sekolah, emang gua anak siapa? Mungkin. Nah, karena kita sudah ngebahas masa lalu nama-nama kita ini, berarti kita hari ini akan membahas game-game masa lalu kita pas masih kecil. Game apapun. Bridgingnya kurang smooth ya. Emang kurang smooth, tapi itu adalah jalan satu-satunya. Ini originalitas, Bro. Oke. Kita akan ngebahas game masa lalu. Tadi kan nama masa kecil, kenapa Yogi, kenapa Alison gitu. Game masa lalu. Game masa lalu. Berarti bukan yang online ya. Ini kita masuknya ke yang semua ya. Tunggu, ini game. Tapi masuknya ke yang game ini dulu, game real life, baru ntar ke game online. Bener-bener kayak waktu lu brojol nih. Lu main apa sama mak lu? Ini gue mau nanya nih. Gue mau nanya nih, konsep dulu ya, gue mau nanya nih. Kalau orang sekarang bilangin game nih kan, game itu pasti di otak orang-orang sekarang PC, konsol, gamebot. Enggak. Kalau lu tanya sama orang sini gitu tuh. Game, oh pasti berhubungan tentang elektronik. Permainan, nah itu baru tuh yang kayak main kelereng, main gundu, main patok lele, main tongkat dingin. Itu termasuk permainan kan? Interupsi. Tongkat dingin apa? Tongkat dingin. Iya, tongkat dingin apa patok lele? Lu enggak tahu tongkat dingin. Jadi kayak tongkat lele itu apa? Apa sih namanya kalau ini di sini kalau nama permainannya tongkat dingin. Jadi misalnya biasanya kan dia tutup mata tuh di dekat tiang listrik gitu kan. Jadi tongkat dingin gitu kan. 1 sampai 10 ntar sembunyi. Itu apa namanya? Petak umpet. Petak umpet dong. Enggak. Kita kan beda budaya nih. Kalau di daerah gue namanya tongkat dingin. Tuh. Tapi tadi lu bilang apa? Yang lain ngumpet. Yang lain ngumpet. Tapi nama permainan di sini itu dikasih dingin. Nama karena dingin. Karena biasanya orangnya yang mencari ngadepin tiang listrik kali gitu. Kan tiang listrik. Terus dinginnya dari mana? Tongkat dingin. Jadi dia kan nyenderin nih jidatnya gitu, mainnya malam-malam gitu. Mainnya malam-malam. Pas kondisi lagi malam gitu, makanya dingin. Malam anak kecil keluar culik, Bang. Nah, dinginnya dari mana? Dinginnya dari mana? Gue nggak tahu yang kasih nama tuh siapa. Jangan tanya gua. Oke, yang tadi satu lagi. Apa lele? Patok lele. Patok lele itu apa? Patok lele itu kalau nggak salah gue yang di lantai di gambar-gambar ada kotak-kotak terus ada sampingnya gitu, apa sih? Itu namanya lompat apa namanya gue? Lompat taplak ya? Taplak. Ini nyebutnya taplak. Yang lu lempar ini kan, lu lempar batu ada nomor-nomornya gitu kan? Kayaknya sih, gue juga nggak pernah main soalnya kalau patok lele. Bentar gue lihat. Nih, patok lele. Di Google permainan taplak, ya taplak, namanya emang taplak. Pantas, patok lele ini permainan tradisional dari Sumatera Barat. Jadi lu orang nggak tahu. Tuh ketik deh. Apa namanya? Patok lele. Apa? Patok lele. Ada tuh. Lah, iya, gue tahu. Tapi yang lu jelasin ke kita bukan ini, sialan. Iya, gue juga nggak pernah main. Tapi bentuknya kayak gini. Ini beda. Kan?
Beda. Yang lu jelasin tuh kotak-kotak Gua kira bukan lu ini. kotak-kotak tuh yang ini, Oh, coy. kalau kotak-kotak engklek namanya. Ya kan? Nah, iya. Engklek. Engklek, Engklek taplak. atau taplak. Lu orang waktu kecil-kecil ada nggak permainan ini nih? Jadi lu tahu apa sih namanya kayak kerang gitu, udah nggak ada isinya dicat warna putih. Tahu nggak? Apa sih namanya itu? Kuaci, aduh Kerang. apa sih? Kayak Kurcaci. kerang kecil-kecil, warnanya putih, nanti mainnya tuh ada papannya, bulet-bulet bolong-bolong. Apa sih permainan itu namanya? Astaga. Apa kerang? Lu tau kayak kerang kecil nggak? Apa tuh namanya? Kerang sawah. Dia kerang laut apa kerang mana gitu, kerang laut deh setahu gua. Dia biasanya Iya, warnanya iya. putih, kilat, nanti Nah, ada papannya, bentuknya panjang segini, itu ada bulet gitu. Oh, ini Goy. Aduh, apa sih? Congklak. Hah? congklak. 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 Oh, di Mainnya sana pakai bola congklak nyebutnya? kasti kan, mainnya pakai bola, dilempar Bukan bola kasti. Bukan, beda. Bukan bola beda. kasti. Bukan bola kasti, Kyong. Congklak nggak Gede banget bola kasti, gede banget. Bukan, Kyong, bukan. Bola apa tuh? Congklak nggak kayak gitu, pakai bola kelereng kadang-kadang. Pakai kelereng aja, Kyong. Kalau bola kasti gede banget. Gua waktu itu mainnya pakai bola kasti, Bro. Gede banget. Sumpah. Gimana cara masuknya, Kyong, pakai bola kasti? Enggak, dilemparnya kan Gak tidak bisa. di papan congklaknya, bukan di papan congklaknya, di samping gitu kan. Iya, Diambil, sat, iya, sat, emang di samping. sat, gitu. Gue mainnya juga nggak di papan congklaknya. Gue pakai bola kasti, Tapi Bro. Gimana tuh? bola kasti gede. Nih, permainan masa kecil yang benar-benar dari awal deh kita runtutin dulu nih. Ya. Dari lahir. Gue main puting. Kenapa? Main puting dia. Main puting. Kalian main puting nggak? Nggak inget Kayaknya gue. tuh. Nggak inget gue. Gue nggak. Lu masih ingat ya cara zaman lu masih oe-oe ya? Nah, karena sekarang tuh kalau kita dulu nyebutnya nenen atau main puting, sekarang tuh nyebutnya keren, Bro. Apa tuh? DBF. Hah? DBF. Breastfeeding, BF-nya. D-nya apa? Iya. D-nya apa D-nya tuh D-nya? direct breastfeeding. Direct. Berarti Direct ada indirect. Indirect nggak ada, nggak Yang ada gitu. indirect apa dong? Indirect liat Direct bapaknya. breastfeeding. Nah, Indirect liat bapaknya, jadi bapaknya nyedot. sekarang nyebutannya begitu, Bro. Iya, sekarang ya nyebutannya keren. DBF, direct. Kayak jurus pamungkas Berarti WWE. kalau di mana-mana ada direct, ada yang Ada indirect indirect. dong. Gak tahu deh gue. Gak tahu deh gue kalau itu. Indirect tuh apa ini? Apa Indirect yang berarti pakai pompa ASI. Itu indirect berarti. Tapi ada sebutan lagi pompa ASI, pompa Apa? aja. Apa namanya? Gak tahu ya kalau pompa tuh nyebutnya. Ya kayak pumping, biasanya nyebutnya pumping. Berarti direct pumping apa simulator. Nih? Yang indirect apa nih yang indirect nih? Gue masih Nggak tahu penasaran. deh gue deh. Nggak tahu deh. Gue si Bambang masih penasaran nih. Ya itu permainan. Masalahnya di otak gue tuh agak sedikit aneh ya. Kalau direct, apa? Mungkin begini, biasa. Iya, indirect, anaknya gimana jauh. Anaknya jauh. Masuk ke mulut. Semprot gitu. Jalan. Pantesan anaknya kayak gini bentuknya. Gitu lu pasti anak indirect Bodoh. lu pasti anak indirect lu, Bang. Makanya lu tinggi lu. Gua sama Igo ini direct nih, makanya pendek nih. Iya, tapi bahasanya sekarang tuh udah kalau dulu kan kita nenenin ya. Iya, betul. Nah, itu sekarang juga udah mulai kayak gitu. Nah, gue permainan gue puting. Pokoknya gue yang di bawah 3 tahun gue kurang lebih lupa sih. Ya gue juga sih. Gue 3 tahun ke Setelah bawah itu lupa. deh. Nggak inget. Setelah puting apa? Zaman-zaman kita tuh zaman-zaman transisi gitu nggak sih dari kalau anak kecil suka mainin makanan tuh termasuk mainan nggak? Enggak dong. Bukan. Jadi mainan dikunyah-kunyahnya dilepeh. Dikunyah dilepeh. Terus dikunyah lagi. Enggak. Lu kayak gitu, Jong? Iya, dulu gue gitu.
Lu jorok, itu bukan permainan, lu jorok. Gue justru malah gak mau makan dulu kecil gue. Main itu Kecil main. gue kurus banget. Iya, Jorok itu justru gak namanya. dimakan, cuman dikunyah-kunyah, dilepeh, kunyah lagi, dilepeh lagi. Enggak, gue gak kayak Iya, lu. itu jorok, itu jorok, itu jorok namanya. Namanya juga masih kecil, mana gue tahu. Iya, lu jorok berarti, masih kecil justru kalau kayak gitu berarti jorok. Iya. Itu jorok. Bukan permainan itu jorok. Memainkan Jogrok. makanan. Nah itu. Ya tapi Iya. juga itu mainan sih jatuhnya. Nah, Ya buat tapi gue ini kecil permainan ini mainan dulu nih. buat gue. Enggak, tapi bukan karena kita beda umur sama Akyong. Nah, permainan kita kan beda era nih. Di era Iya. Akyong dulu nih apa nih? Mainannya waktu di era gue itu benar-benar masih permainan tradisional, main kelereng. Itu masih banyak banget. Itu kelereng yang pertama kali, habis itu main tongkat dingin yang tadi gue bilang tuh. Yang Tak umpet. Terus abis itu berlari dari sana, masuklah era gimbot. Tahu gimbot nggak? Gimbot apa? Wah, cepet banget. Gimbot. Enggak, masih ada lagi pasti Kyong. Masih banyak. Nih, Benteng. Di gue tuh masih ada main ini loh. Ini kalau udah zaman kemainan yang ada kayak gini-gininya ya. Lu tahu yang ikan-ikanan gitu nggak? Oh, terus tahu. ada bola-bolanya gitu, Iya, bola-bolanya. Gue main. Ya betul. Itu seru. Iya. Terus yang Itu kalau yang waktu kecil tuh yang kayak gambar-gambar terus diputer-puter bisa kapus. Tau gak lu? Iya, gue tahu. Oh. Lu gambar-gambar terus yang kayak papan diputer-puter kapus gitu. Ih kok begini puternya bang? Terus puternya agak sebelum agak ini ada dua. Terus gambarnya tuh kayak gini. Jadi yang kanan tuh atas sama bawah. Yang kiri tuh kiri sama kanan. Apa kebalik gitu Iya, pokoknya. Gue nggak tahu tuh kalau itu gue nggak tahu. Sebelum masuk ke game bot gitu, justru yang tradisional dulu. Tabenteng gimana tuh Tabenteng? Tabenteng yang gimana guys? Gini. Ada 2 benteng Kyong. Iya. Kita saling menjaga. Kita menjaga benteng kita. Nah jadi masing-masing nih misalkan 5 orang. Misalkan 5 orang nih. Satu orang jadi gawang dulu nih. Ngejaga. Terus ada 2 orang lagi di depan-depannya kalau nggak salah ya. Ngejaga juga. Nah ada 1 orang atau 2 orang itu harus ngerebut benteng lawan, harus ke benteng lawan, harus nyentuh. Tapi nggak boleh kena tangkap sama yang orang-orang yang di tengah-tengahnya. Atau sama cara ngerebutnya gitu. mukul apa? Cara ngerebutnya mukul apa? Kan ada penjaga gawang. Mukul bentengnya. Itu aja disentuh. Jadi bentengnya tembok. Bentengnya tiang, misalkan tiang. Iya. Tiang, biasa tiang. Gue nggak tahu tuh, gue nggak tahu permainan itu tuh. Gue cuma main kelereng, main sama petak umpet waktu masih kecil gue. Tak jongkok yang gimana tuh? Jongkok yang apa ya? Gue lupa. Jongkok nih. Kalau lu jongkok lu nggak bisa dikenain. Jadi nanti lu disentuh sama temen lu baru lu berdiri lagi. Oh, terus iya. kejar-kejaran sama yang jaga. Iya. Jadi lu bisa dikenain sama, lu bisa jaga kalau lu lagi berdiri lu disentuh. Itu tak jongkok. Nggak tahu. Berarti di era lu game tradisional malah dikit ya Kyong. Padahal banyak sebenarnya. Cuman mungkin karena lingkungan gue juga mainnya, kita senengnya main itu. Mainnya main. Nah iya kan banyak nih. Apa makanya? Sama kelereng gitu doang yang dulu gue mainin kan, sama. Lu bilang kan banyak. Sama era-eranya main tados tuh. Main tos-tos gambar. Itu udah hits. Tajos tuh sebelum ini setelah ta jongkok, ta benteng. Iya. Ya tapi di lingkungan gua anak-anaknya cuma pada main 2 game itu aja. Paling banyak petak umpet sama kelereng. Yang lainnya gua nggak main. Tapi lu tahu kan yang lainnya? Ya tapi gua baru tahu dari kalian tadi, banyak yang gua baru tahu. Ta jongkok, ta benteng gitu-gitu gua nggak tahu. Ini nih. Galaksin ya? Nggak tahu. Lu nyebutnya Galaksin, di gue nyebutnya Galaksin. Pakai K itu gitu. Tunggu, samain konsep dulu. Sama nggak yang kalian maksud di Galaksin? Sama. Main apa tuh? Bener, Galaksin. Kayak apa ya? Kalau lu nonton Squid Games, Gerobak Sodor. Jadi kayak apa Galaksin? Beda sama Gerobak Sodor. Yang ngejaga-jaga kan, terus orang nggak boleh masuk ke daerah-daerah sini, terus kalau misalnya ketangkep kayak gitu dia nggak bisa lewat. Itu kayak di Squid Games Kyong. Nonton Squid Games kan lu Kyong? Nonton. Di stage paling akhirnya itu Galaksin.
Lu ngejagain garis gitu lah. Iya. Oh. Satu orang ngejagain satu garis. Nah, tujuan satu orang yang musuhnya ini harus ngelewatin garisnya, siapa yang paling jauh dia yang menang. Jadi ada banyak garis gitu. Baru tahu gue. Jadi banyak jadi perbedaan nih karena kan gue anak Sumatera. Lu orang kan Jawa. Jadi beda nih. Nah, jadi dulu tuh waktu gue masih kecil-kecil di daerah gue, Sumatera tuh dulu paling sering ini teman-teman, apa namanya? Anak-anak kecil tuh diculik-culikin paling banyak daerah Sumatera. Jadi kita permainnya nggak terlalu jauh-jauh dari rumah. Kok ngeri banget ya? Ngeri banget ya. Tapi siapa sini, emang ngeri cuy. Emang ngeri. Jadi siapa? bahkan di sini tuh ada legendanya. Kan ada di sini jembatan terpanjang. Diculik siapa Kyong? Kalau zaman emak gue dicuri orang Belanda. Wah anjir. Kenapa orang Belanda nyuri orang Sumatera? Kenapa nggak nyuri orang ceritanya ya. Jadi ada di sini ada jembatan terpanjang namanya jembatan Lekton. Itu jembatan udah lama banget berdiri sampai sekarang nggak roboh-roboh. Padahal Sungai Siak yang ada di daerah gue itu sungai terdalam di Indonesia. Nah, legendanya anak-anak kecil ini diculik, dipenggal kepalanya buat ditanam ke pondasi-pondasi dari jembatan itu. Jadi ibarat kayak seolah-olah tumbal proyek. Tumbal ya. Jadi cuma kita waktu kecil-kecil anak-anak gitu. Jadi kita waktu kecil-kecil itu benar-benar dijaga jangan sampai keluyurannya jauh gitu. Banyak penculikan dulu di sini. Pondasi jembatan. Pondasi jembatan, iya. Tapi lu tahu istilah tumbal proyek kan, Goy? Iya, lu tahu nggak? Tahu. Berarti kurang lebih kan sama tuh berarti ya. Iya. Gokil. Ngeri banget tuh ya. Tapi ngomong-ngomong kayak gitu, percaya gak sih lu tumbal proyek? Gue percaya. Oke. Itu akan kita bahas di next podcast. Ini terlalu jauh melebarnya. Back to the topic. Game masa kecil. Game masa kecil setelah itu. Tajos bener. Setelah era-era game tradisional. Tajos. Dan Tajos itu. Enggak. Masih banyak yang lain-lain. Apa? Sebelum Tajos? Apa sih ini muter pentil? Yang puter-puter tadi gue bilang. Oh iya itu. Iya itu. Ya gue gak tahu sih itu permainan itu. Sebelum Tajos pun udah ada PlayStation 1. Nintendo udah ada. Bukan. Atari bos. Atari nomor 1 Sega Dream. Apa lagi? Enggak. Atari, Nintendo. Abis Atari Nintendo. Iya yang sticknya tuh cuman ada 2 doang tombolnya A sama B doang di sini. Iya, itu Atari, baru Nintendo. Iya. Abis Nintendo, Sega. abis itu ada Sega. Abis Sega, Super Nintendo. Ya kan? Super Nintendo yang mana? Oh, ya tahu namanya doang gua, lupa ya, gua. Abis Sega, Super Nintendo. Abis Super Nintendo, Sega Dreamcast ya kalau nggak salah gua. Iya, yang kotak. Iya, yang kotak warna ungu, tahu gue. Abis Sega Dreamcast ada Saturn namanya. Sega Sebelum Saturn, PS1 itu. Sega Saturn Sega Saturn. Iya. Abis Saturn baru deh PS1. Zaman-zaman PS1. Itu sebelum Tajos tuh itu semua tuh. Tajos tuh udah hits banget sih. Ya kalau untuk permainan non elektronik Tajos. Wah, gue gila tuh Tajos dulu, sumpah. Tapi Tajos udah gue Tasmanian Devil gambarnya, Tajos gue. Dia masih ada sumpah. Wah, Bang, enggak kelihatan, Bang. Oh iya lagi. Tajos. Iya bener. Masih ada. Tapi Tajos juga udah. Ini udah baru. Ini baru. Tajos gue dulu karakter Looney Tunes. Tajos itu awal-awal ya sebelum Pokemon gitu-gitu yang Looney Tunes dulu. Looney Tunes. Andalan gue Tasmanian Devil. Ada gininya nih. Ini nggak tahu nih beda apa enggak. Cara mainnya Kyong. Tajos tuh ada banyak cara main. Nah di lu gimana cara mainnya? Dipukul kalau kebuka ya itu yang menang ngambil Tajos lawan. Kalau gua adu-adu jauh. Itu kan kita masing-masing punya buku albumnya tuh dijual tuh, ingat gak? Ada buku albumnya. Buat menuhin itu tuh. Buku album? Ngoleksiin Tajos-Tajosnya. Ada albumnya. Ada Bang. Gua album malah yang koleksi ini Yu-Gi-Oh kartu Yu-Gi-Oh. Enggak, Tajos itu ada albumnya Bang. Tajos juga ada. Tajos dan stiker dan kartu itu sama lah sejenis itu. Kumpulin untuk dapetin PS2, PS1 biasanya dituker setelah penuh. Di lu Tajos ada yang begini gak Kyong? Dibanting?
Dibanting kayak apa tuh? Kayak main ini. Main banting terus kalau Biar kebalik, ya. biar kebalik. Kalau Iya. kebalik ya Kebalik lu menang. Lu menang, Oh, lu ngambil tajosnya lawan. Pernah. Kayak main kalau di Korea takji itu ya. Iya. Ya kan, Bang? Betul. Ada yang ini, ada yang dibanting. Tapi paling sering gini sih. Paling sering gini ada sih yang main tos. Apa ya? Sentil ada enggak ya? Gue lupa lagi. Gua adu jauh. Jadi ini kan nih Tazos kan ada ininya nih. Nih. Ya, ada chip-chipnya. Ini buat ditambahin sama tajos yang kita mau taruhin. Tek adu jauh. Oh, itu kalau itu gue gak pernah tuh. Jadi paling sering main tos. Gini nih. Digituin. Tek, ntar ini terbang. Adu jauh kalau gue. Tajos. Abis tajos bot. Abis tajos kalau gue ya. Gue udah warnet langsung. Abis tajos gue langsung warnet. Pada zaman gue belum ada warnet, bro. Komputer masih belum ditemukan kayaknya, bro. Anjing lu Pithecanthropus erectus lu. Udah ditemukan tapi kayaknya belum berkembang lah. Soalnya gue masih ngelihat. Lu tau gak sih komputer pertama kali yang dulu gue pernah lihat tuh kayak di laboratorium sekolah gue, pakai monitor tabung gede. Enggak, warnet terus juga awal kayak gitu kita ke warnet. Pakai floppy disk yang gede, yang 6,5. Bukan yang kecil ini emang ya? Yang gede. Yang selebar ini. Segini, lebarnya segini. Enggak, ini bukannya segini. Iya segini, Bang, tangan gue nih. Iya, yang gede ya tahu. Abis itu buka dari boot up, dari pencet sampai masuk ke standby siap dipakai 5 menit. Masih gitu tuh, 5 menit baru bisa itu. Game pertamanya tuh gue masih inget banget, game yang gue paling suka namanya Mo Aijin. Jadi dia kecil, dia kepalanya batu. Nah dia tuh gebuk-gebuk kepalanya ke batu. Mo Aijin, gue ingetnya Mo Aijin. Mo Aijin gak Aijin. Mo Aikun adanya. Tapi di NES. Mo Aijin. Ntar gue sambil nunggu pada gue ke WC dulu deh. Aduh, pengen kenceng. Mo Aikun. Yang apa? Bukan ini. Bukan Mo Aikun. Mo Aijin. Iya dia pokoknya, aduh kok gak ada ya. Mungkin saking baholanya kali ya. Gak mungkin. Google gak lihat tahun. Atau gue yang gak, karena gue masih kecil, ingetnya namanya Mo Aijin gitu. Itu game satu-satunya tuh di era itu. Satu-satunya tuh buat gue, iya. Soalnya yang lain. Gue tuh maksud gue yang pertanyaan gue di era itu. Di era itu ada yang lain lagi. Tapi yang gue tahu cuman itu yang gue suka main, Mo Aijin. Itu yang gue suka tuh. Pokoknya begitu lu bilang, lu begitu udah dari Tajos langsung ke warnet. Pada zaman itu CS pun belum ditemukan. Pada zaman gue. Oh iya dong. Kan game pertama bukan CS juga lagi pula. Apa tuh? MIRC. Gue inget. Lo MIRC kan doang. MIRC. Sosmed, bro. Hah? Itu gue tahu, tapi itu bukan sosmed. Itu bukan game, itu sosmed. Yang kita omongin game. Iya. Game pertama lu di warnet apa? Pas pertama kali lu masuk warnet? Gunbone. Wah itu udah modern banget ya. Gunbone. Bukan modern banget. Di era gue itu satu-satunya game yang udah menjamur. Karena dulu Nexia tuh udah banyak orang main, cuma kurang menjamur gitu loh. Pas Gunbone itu tuh udah warnet tuh menjamur gitu loh. Jadi udah menjamur tuh besar gitu. Kalau Nexia tuh benar-benar cuma segelintir orang. Zaman lu ke warnet itu tahun-tahun berapa gue? Masih inget gak? 2000. Gue kelas 2 SD berarti gue umur 6 tahun. 6 tahun. 21 tahun yang lalu. Berapa tuh? 2000 tahun 2001. 2001. Tahun 2001. Lu kelas berapa tuh? 2 SD. Dia keluar tuh pas kelas 2 SD lu. Kalau gue ketemu gue tempelin gini. Lu udah kuliah kan, Kyong? Lu udah kuliah kan 2001? Gua 2001 itu gue tamat SMA.
Iya, mau masuk Mau kuliah. masuk kuliah. Iya. Jadi gue baru masuk SD. Gue kalau ketemu Igoy bocil enggak, ini tuh kalau misalkan kayak ibarat di game Warnet Simulator nih ya. Igoy itu bocil SD yang ngeliatin dari belakang gitu loh. Bener, iya. Ya termasuk gue juga sama gitu loh. Iya. Nah itu gue game pertama abis Tajos, gue pas udah nyentuh warnet ya, gue lupa, gue hilang sama semua game tradisional, hilang gue. Bahkan gue nggak nyentuh PS2, gue nggak nyentuh loh. Gue nyentuh PS2 harus ke warnet, maksudnya ke warnet ke rental. Itu bukan interest gue udah bukan di konsol lagi. Setelah gue nyentuh warnet, interest gue udah game PC, semua game PC gue mainin. Pasti rata-rata kayak gitu. Gue itu hilang gue kalian nih. Di luar ini konsol yang pernah kalian miliki dari awal? PS1. Udah langsung PS1. Berarti nggak pernah lompat ke PS4 udah gue. Lu? Iya, sama gue ngomong sama persis. Oke, jadi ceritanya kayak gini ya, lebih ke kayak gini ya. PS1 salah satu game yang bener-bener gue mainin nih kalau lo tahu yang sirkus lompat-lompat ada bisa naik singa. Ya. Itu Nintendo. Iya. Nintendo ya, bukan Nintendo, PS1 ya? Nintendo itu. Bukan PS1 juga ada, PS1 juga ada sih. Ada juga di PS1, tapi itu asli Nintendo. Iya, pokoknya itu yang gue inget main di PS1. Terus gue main apa lagi di PS1 ya? PS1 apa lagi banyak ya? sih PS1. PS1 banyak Bang, game legendarisnya. Musashi PS1. Gue lupa nih di PS1 apa Ninja Gaiden. Gak tau gue. Gak tau. Ninja Gaiden gue tahu. Sampai PS4 masih ada Ninja Gaiden ya kan? Iya. Ninja Gaiden Sigma kan? Gak tahu gue. Kalau itu gue gak ngikutin. Iya. Terus gue lupa antara PS1 atau PS2 Bloody Roar, terus kayak Monster Rancher. Itu PS1, Monster Rancher. Ya, Monster Rancher pertama yang gue lupa Bloody Roar gue lupa PS1 apa PS2 gitu. Soalnya gue PS2 minjem sama temen, main di rumah temen maksudnya, bukan minjem. Kalau gue pertama kali gue punya konsol tuh Atari. Atari, abis itu nggak pernah punya lagi sampai PS1 juga. Atari langsung loncat PS1. Nah, ada cerita lucu nih. Jadi waktu itu kan temen gue masih inget banget namanya Felix. Nah dia itu punya Sega. Felix. Gue main ke rumah dia nih. Jadi baru pulang les nih. Kan dulu masih ada les pelajaran nih. Rumahnya deket sama les. Gue jalan kaki ke rumah dia. Main. Gue masih ingat banget tuh di Sega dia main Donald Bebek. Donald Bebek yang petualangan ya kan. Terus gue gak mau pulang dari rumah itu. Gue pengen main terus. Terus gue masih gak tahu nih bedanya konsol tuh apa. Jadi gue minjem kaset dia. Lu masukin ke komputer. Nah, enggak komputer. Pulang ke rumah, gue colok ke mesin Atari gue. Tersangkut itu kaset di dalam. Keren. Nah, tersangkut. Abis tersangkut kan si Felix itu minta dong balik kasetnya udah 3 hari gak balik-balik. Ya kan dia mau main kan. Iya. Gue udah gak tahu caranya. Gue banting tuh Atari demi ngeluarin kaset dia. Hancur Atari gue, hancur. Ternyata lu dari kecil emang udah goblok ya Kyong ya. Ya soalnya gue takut karena gue minjem kaset itu tanpa sepengetahuan orang tua gue. Jadi gue takut. Karena si Felix ini minta ke gue kan, terus kasetnya tersangkut di dalam. Karena Atari itu gini loh, kalau Nintendo kan colok ke sini Bang. Ya, ini colok kan. Nah kalau Atari itu ada covernya kayak video VHS gitu Bang. Dibuka, baru colok ke dalam gini. Ya, ngerti. Nah gue colok ke dalam, gue paksa gitu, gue tutup, gak bisa main. Jadi gue hancurin tuh Atari demi gak itu. Dan sialnya kasetnya ikutan hancur. Itu lu kelas berapa Kyong? Itu SD berapa Kyong? SD kelas 1 deh kayaknya. Kita masih belum tahu apa-apa ya kalau SD kelas 1 ya masih tolol. Gak ngerti. Tolol ya. SD kelas 1 sih itu. Tapi ngomong-ngomong ini kan udah mulai ke digital berarti itu ya? Udah mulai digital. Ada main layang-layang gak dulu? Ada gue. Gue mau sebelumnya lagi nih. Sebelum itu, layang-layang gue pernah. Gue tolol banget main layang-layang. Gue pengen nanya nih, ini gue gak pernah berhasil main layang-layang ya. Sama sekali gak pernah berhasil. Gimana cara kita naikin layang-layang biar tinggi? Nah akhirnya gue tahu Bang. Gimana? Akhirnya gue tahu.
Jadi tetap butuh paling enak tuh 2 orang, paling enak. Satu megang benang, satu lagi lari, dua-dua sama-sama lari nih. Tapi tempatnya harus open yang open gitu, nggak boleh di kiri kanannya ada rumah gitu loh. Lu Iya. lari, begitu ada anginnya, langsung ditarik-tarik gini. Ditarik-tarik lama-lama tinggi sendiri. Nah, gue udah melakukan hal yang lu jelaskan. Iya. Tidak pernah terbang, kecuali kalau bukan gue yang megang. Kalau orang lain yang megang pasti bisa terbang. Tinggal gue ambil alih. Kalau gue nggak pernah bisa, gue nggak tahu kenapa. Lu nariknya temponya kurang, Bang. Dia ada ininya. Sebenarnya bukan itu cara itu enggak, sebenarnya enggak harus dipegang, enggak harus lari-lari tempat gede itu enggak. Kalau lihat nih, karena rumah gue dulu di perkampungan gang kecil, enggak ada rumah kan lu tahu dulu banyak gitu, tapi tetap bisa tinggi memang orangnya bisa main layangan, Bro. Oh, emang skill berarti, emang skill ya? Emang skill. Gue juga gue pakai cara akyong tuh kayak gitu. Gue berhenti main layangan karena tangan gue tuh berdarah, robek. Kena benangnya. Lari kan nih, pas gue tarik mau naik ke atas, yang megangin ini nggak dilepas, ditahan. Jadi gue seret, tarik, wah itu robek darah banyak betul. Jadi gue berhenti main layangan tuh. Tapi teman-teman gue nih di gang kecil kok terus udah tinggi udah. Nggak perlu bergerak. Bahkan ada yang cuma gini iya. naik. Jadi nggak perlu lari. Makanya. Nah, ini tapi ini ngomongin tentang layangan nih, Bang. Ini pernah nih kejadiannya di gue nih. Apa lu? Jadi kan layangannya kan gue juga nggak bisa nih. Gue nggak bisa naikin layangan juga. Jadi dinaikin sama temen gue lah ceritanya gitu kan. Nah, gue main itu kan dari jam 2 sore. Nah, jam 5 sore mak gue udah panggil pulang. Ya kan? Layangan masih tinggi. Temen gue udah pulang. Gue nggak tahu cara turunin layangannya. Terus bukannya tinggal di ini doang. Tinggal ditarik. Iya, pas digulung-gulung gini angin masih kenceng. Jadi udah tinggi banget, Bang, layangannya. Jadi gue nggak tahu nih gimana cara turunin tuh layang. Jadi gue sampai jam 7 malam di situ. Sumpah. Oke. Emang lu agak bodoh ya? Emang agak bodoh ya lu ya? Gitu ceritanya. Terus kalau misalnya dari itu, Bang, mainan apa nih layangan setelah itu apa? Gasing pernah main nggak lu gasing? Gue zaman gasing gue cuma ngeliatin doang sih. Gue main gasing. Gangsing di sini nyebutnya. Bermain ya gangsing gitu. Ujinya nggak jadi gangsing gue mainnya. Beyblade. Iya. Oh, lu udah zaman Beyblade ya. Ujinya jadi Beyblade gue mainnya. Tapi dulu gangsing sempet gue main. Oh, gangsing itu naiknya bareng sama yoyo kalau gue ya. Lu bisa yoyo-yoyoan nggak? Yang bisa trik-trik bisa. Masih bisa. Dulu itu hits, jadi hampir semua orang melakukan mempelajari itu gitu. Kan semua anak kecil itu ngikut-ngikutin ya. Apa yang lagi hits diikutin. Jadi mau nggak mau belajar banyak hal kan. Dulu di tempat gue di Ciledug ya, semua tuh yoyo ya, kita harus bisa yoyo semua. Semua main gangsing. Gangsingnya dulu nih, Beyblade kan yang begini ya. Iya. Ini tuh cupu. Di Ciledug main gangsing tuh begini. Nah iya, jadi kalau lu masih main begini, lu cupu, lu harus bisa main yang ada bunyinya. Pakai satu tangan main gangsing kita. Ini ada talinya atau cuma lempar doang sih? Ada talinya. Talinya diikat. Talinya dililit. Kan bentuknya gini ya. Nih, untuk gangsing ini. Ini dililit tali. Ada bunyinya. Itu tradisional banget. Nah, di Ciledug itu harus bisa. Lu belajar lu main gangsing terus baru main si yoyo itu. Kalau nggak bisa diapain gue? Nggak ditemenin gitu? Kayak kurang aja, Bang. Iya, maksudnya di situ tuh satu bisa semua harus bisa. Di Ciledug tuh begitu. Kalau nggak lu bukan temen gue gitu ya. Iya, kurang lebih kayak gitu. Kalau lu nggak bisa nih, anjing, lu cupu dah. Jadi mau nggak mau dituntut, lu harus bisa. Begitu. Jadi lu harus bisa semua hal. Soalnya di Ciledug tuh ini banget deh, solid banget deh. Sohib parah ya. Harus bisa. Lu dituntut tuh harus bisa melakukan yang senior lakukan. Harus. Nah, dari kecil udah kompetitif dan yoyo. Gangsing dan yoyo tuh di gue ya di Ciledug naiknya bareng. Jadi pas yoyo main, gangsing juga main. Iya, gitu. Nah, itu Bambang muter-muter itu tuh gue jadi inget tuh permainan muter pena.
Enggak, itu ada pena khususnya tapi. Oh, gue nggak tahu ini pakai pena biasa, pena pilot, pena apa bolpen gitu. khususnya kalau yang gue. Gue nggak ada. Pena apa aja, pensil apa puterin semuanya. Bisa zaman gue ya penanya khusus. Karena ada kompetisinya, lu bayangin gak lu? Iya. Sampai ada kompetisinya, ada kompetisi. Baru tahu gue. Cuma gue gak pernah bisa sih. Itu ada komunitasnya loh, komunitas putar pulpen itu. Iya. Iya. Jago banget itu orang-orang itu. Coba Bang, lu bisa gak Bang? Gak bisa, gue gak bisa. Gue ngeliat orang nih, temen gue nih, dia bisa pindahin dari sini ke sini tuh lancar banget. Gue gak bisa. Iya. Itu ada komunitasnya tuh. Bareng sama yang muter koin. Itu jago-jago banget. Nih. Keren ya. Pas udah Beyblade bareng sama ini bro, kalau lu tahu Crash Gear. Iya. Tapi itu karena dulu gue gak bisa punya Crash Gear, gue bikin dari kertas. Gue juga gak punya. Lebih pakai kertas ya? Dari kertas, tapi dibikin bukan yang bagus jadi kayak Crash Gear beneran ya. Terus mainnya tuh kayak dilompat-lompatin kayak yang kodok, bikin kodok gitu loh, ngerti gak sih lo? Jadi main adu-adu jauhan aja gitu loh sama teman-teman. Karena gue gak bisa punya Crash Gear. Jadi bukan dihantam. Dulu gue cuma bisa ngiler lihat permainan yang kayak Beyblade gitu, gue gak pernah dibeliin. Crash Gear itu gak pernah juga. Gue ngelewatin itu semua. Gue malah permainan gue itu ini, apa namanya, buku 2 biji, dilipet terus dicoret-coret pakai pensil, main kapal-kapalan itu. Jadi lu taruh kapal di sini. Iya, itu ya. Battleship nanti, gitu ya. Battleship ini nanti nanti dilengketin, nanti ada bayangannya. Ah, ini kena nih kapal lu, gitu-gitu. Oh, gue gak main lu malah itu. Gue main tuh. Gue kalau main sama bolpen itu, jadi kita bikin track nih. Kita bikin track pakai bolpen kita sendiri nih. Itu gue juga main. Terus ini bolpen nih, diginiin nih. Sek gitu loh. Jadi kayak adu lari cepet-cepetan. Terus kalau misalkan lu kena pinggiran dari track, lu ngulang dari awal. Tapi ngomong-ngomong dulu-dulu tuh lebih kreatif ya orang-orang ya. Maksudnya nemuin permainan yang kayak gitu. Anak-anak sekarang mana ada sih yang kayak main gitu-gitu lagi? Jarang tau. Tapi anak-anak sekarang kreatifnya 10 juta kali lipat dari kita, Kyong. Dia menemukan sesuatu yang baru dan bermanfaat untuk dunia. Contoh. Gozali itu membuat NFT yang membuat NFT sebesar itu di Indonesia. Tapi dia bukan anak-anak, coy. Dia udah gede. Enggak, maksudnya oke deh, lu udah gede. Bocil-bocil maksud gue. Dari zaman kita bocil kan permainan udah ditemuin. Oke. NFT anak kecil menjual 16 triliun yang dibule. Iya. Banyak Yong, sebenarnya banyak. Nah, tuh. Anak kecil sekarang lebih imba dari kita. Imba banget. Enggak secara apa ya? Bukan secara dari kreatif juga, dari otak juga gitu loh. Kalau lo tahu ada 2, ini orang Indo tapi keturunan Jepang ya nggak salah ya. Yang gue baca ya. Itu dia menang Olimpiade mana ya? Kayaknya lo pernah denger deh. Tapi emang anak kecil sekarang kalau Aki yang bilang gak kreatif, menurut gue enggak. Anak kecil sekarang jauh 10 juta kali lipat lebih kreatif dari era kita dulu. Nih, jauh. 2 kakak karena mereka lahir dengan digital. Nah maksud gue gini, kalau yang zaman dulu itu mereka kreatif dengan apa yang belum ada gitu loh, ngerti gak sih? Kayak iya, di sekarang juga ada. Kalau sekarang itu ibaratnya kalau menurut gue ya, fasilitas tuh banyak gitu loh, tinggal lu berkreasi. Kalau anak-anak zaman dulu tuh dari sesuatu yang nihil gitu loh, nggak ada gitu ditemuin gitu. Misalnya kayak main patok lele, dia bikin, misalnya dia bikin tongkatnya sendiri gitu-gitu loh maksud gue. Kreatif dalam hal sana. Ini di gua doang atau Bambang nge-freeze? Enggak, gua lagi ngeliatin. Tapi enggak sih. Prestasi anak-anak sekarang jauh yang sekarang sih. Juga imba. Sekarang ngeri-ngeri banget. Ngeri-ngeri juga gitu loh. Dengan adanya gini ya, kita ngomongnya kayak gini ya, kayak pertukaran informasi sekarang tuh super duper cepat. Sangat cepat ketimbang dulu. Iya, setuju. Lu belajar apa secara gratis bisa dimulai dari kecil. Kita kecil informasi kayak misalkan, oh gua mau masak. Susah. Nggak tahu mau nyari di mana. Lu harus nyari buku. Nggak tahu. Lu harus ke Gramedia buat cari buku untuk masak. Kalau zaman gua nggak ada Gramedia. Apa? Nggak ada Gramedia.
Pustaka lokal, Pustaka Budi, Pustaka Bayu. Oke. Masih Nah, pustaka. masih zaman-zaman kita harus mencari buku untuk mencari satu informasi gitu. Atau mungkin Iya. koran atau mungkin apa. Kalau sekarang Itu maksud gue tadi Bang, anak-anak zaman dulu nggak punya informasi, keterbatasan alat, menciptakan sesuatu yang belum ada. Kalau anak sekarang tuh fasilitasnya udah ada, informasinya kenceng, ya bisa belajar banyak lah. menciptakan yang lebih luar biasa karena mereka Iya, gampang Kyong. mendapatkan Sama informasi aja, itu. Kyong. Ngerti nggak? Baiklah. Jadi otaknya tuh udah ada gitu. Cuma yang membedakan adalah informasinya. Nih, kalau dulu informasi. Informasi lu dari pustaka buku. Anak kecil zaman sekarang informasinya dari sini. Ini adalah pustaka lu. Nah, sama aja gitu. Makanya lebih imba, anak zaman sekarang tuh imba banget. Tapi gue setuju sih. Maksudnya kayak anak lu deh, anak lu baru lahir. Vitaminnya banyak banget kan. Gue nanya sama mama gue dulu. Waktu gue dikandung, "Ma, makannya apa?" "Enggak, biasa aja, nggak ada vitamin, nggak ada apa-apa." Kalau anak zaman sekarang kan vitamin ini, vitamin itu. Jadi itu susunya juga udah mantep. Gue dulu minum air rendaman beras, Bro. Ya kayak gitu-gitu, makanya anak sekarang tuh udah next level deh pokoknya. Bahkan gue aja ngeliat nih anak-anak muda yang masih 8 tahun, 10 tahun kayak, anjing bisa melakukan sebesar itu. Iya. Gue setuju untuk itu. Kayak kita tuh kayak, kenapa gue pas gue umur 10 nggak begitu? Nah itu loh. Itu kan berarti lu sadar kalau anak sekarang memang lu harus akui lebih kreatif kita. Iya. Gue akui itu. Susahnya juga kita dibanding anak tapi pada zaman dulu kita nggak bisa nyalain diri kita sendiri juga. Memang pada saat itu, itulah yang ada gitu loh. Iya. Itulah juga yang emang semua orang lakukan pada saat itu loh kurang lebih. Nah tapi gue sering denger ini nih. Masa kecil anak kecil zaman dulu lebih bahagia dari masa kecil anak muda zaman sekarang. Lu setuju nggak? Tidak juga. Enggak. Karena yang mereka rasakan bahagianya ya sekarang ya kayak begitu. Mereka bahagia dengan kondisi kayak gitu. Berarti bahagianya bergeser gitu ya. Maksudnya apa yang jadi kalau zaman dulu tuh kalau kata-kata orang-orang tua gue, kekeluargaan persaudaraan tuh masih deket karena main bareng. Sementara kayak zaman sekarang bocil-bocil tuh udah sibuk main HP sendiri di rumah. Jadi udah kurang keluar rumah, kurang bersosialisasi. Udah nggak ada lagi permainan-permainan kayak petak umpet gitu udah jarang gitu loh. Mungkin gue bisa bantah dikit gitu. Oke, mereka emang mainnya enggak yang kelompok rame lagi kayak dulu. Tapi mereka mencari teman baru juga dari yang mereka mainkan gitu. Betul. Contoh, kita ada platform Discord. Mereka bisa bertemu orang-orang baru secara online. Betul. Semuanya jadi secara online gitu. Sama aja kayak kita dulu. Bedanya kita nih dulu tuh offline. Mereka sekarang online, bedanya gitu doang. Padahal kurang lebih sebenarnya semuanya sama. Betul. Gitu ya. Tapi kalau menurut ini sih, kalau pendapat kayak orang-orang tua gue atau ini, gue juga pribadi merindukan juga sih namanya kayak berteman itu tuh ya berteman real life gitu. Nggak ketemu di online gitu. Lu kan? Ya kayak gue, karena gue ngalamin masa itu. Bukan anak-anak zaman sekarang kan? Ya makanya tadi gue bilang berarti kebahagiaan anak zaman sekarang tuh bergeser. Menurut anak-anak zaman dahulu yang berbahagia itu begini, anak zaman sekarang dikasih HP 1, bahagia udah di rumah, ada kuota gitu. Ya. Betul. Pergeseran budaya sih lebih tepatnya. Sebenarnya udah lama, makanya berbahagialah pada eranya. Itu jadi kalau memang lu bahagianya Alison, berarti lu bahagia lu di situ. Cuma kalau anak sekarang udah nggak mungkin lu ke rumah temen, Alison, nggak mungkin. Kayak ini salah satu keuntungan, bisa dibilang keuntungan gue dan Igoy sih. Karena ibarat kita nih generasi sandwich. Kita tuh generasi terenak di dunia. Juga bukan. Kita tuh gampang menyesuaikan jadinya. Kita teknologi dapat, zaman dulunya juga dapat gitu. Betul. Makanya nih, kita tuh generasi yang game changing, Bang. Di dunia ini ya. Itu generasi kita tahu. Karena kita merasakan tainya teknologi dan kita menikmati hebatnya teknologi. Iya. Kalau Akyong, dia benar-benar belum ada. Lu HP lu masih HP gede, Kyong ya? Iya, itu pun bapak gue yang punya pertama kali. Yang biasa mahal kan ngelempar anjing ya? Iya. Masih itu HP-nya Ericsson tuh yang gede. Ericsson. Sebelum jadi Sony Ericsson. Yang masih ada ini kan, masih ada antenanya ya, kan? Ada antenanya. Iya.
Makanya kita tuh generasi yang cukup pager. diomongin. Sebelum itu pager, Bang. Iya, pager gue sempet ngeliat itu keren banget dulu kalau orang pakai pager tuh. Pager itu buat orang kaya, Bro. Iya, makanya tuh pager keren banget, gila. PDA. Iya. PDA itu mah zaman udah sananya lagi, Bro. PDA itu setelah zaman-zaman Nokiaan tuh 7650, 8310 baru PDA. Palm Treo. Ya kan? Palm Treo gue gak tahu tuh apa tuh. Ya itu merek PDA paling awal, Bro, Palm Treo. Oke, kita mungkin udah agak side track dikit kali ya. Ya udah jauh, Bro. Kita lumayan jauh lah. Jadi kembali lagi deh kita ke topiknya dulu deh. Ke permainan ya. Jadi kayak ini nih. Game pertama PC kali ya. Kita mungkin udah mulai masuk ke digital nih sekarang nih. Iya, game pertama gue tadi mau izin. PC. Online offline kan berarti ya? Offline. Dulu online. Sena. Atau online atau offline yang tergantung lu pertama kali pegang gitu di PC. Game pertama kan? Sina di PS1, Sina The Warrior Princess. Kan? Sena di PC gue. Sina The Warrior Princess. Iya, tapi yang PC ya. Lempar ini kan yang bumerang. Iya. Sena gue. Game pertama gue di PC itu Sena itu SD kelas kelas 1 kayaknya. Jadi nih ya, ini uniknya gue dikasih kecepatan sama Tuhan untuk megang komputer kayaknya. Gue tuh udah bisa pegang keyboard dan mouse tuh kelas 1 SD, guys. WASD Sena ya, ini gue main Sena, gue udah megang WASD tuh kelas 1 SD. Kelas 2 makanya kelas 2 gue sudah di warnet. Terlalu dini. Gue ke warnet emang agak telat sih ketimbang lo ya, 5 SD. Tapi kalau megang komputer emang dari kelas 1 udah ada, karena udah ada mata pelajaran komputer dulu gue. Keren ya. Dari sekolah ada mata pelajaran komputer? Ada. Gue nggak ada. SMP baru ada. Nah, gue Sena. Game pertama Bang? Game pertama lu? Hah? Kura-kura. Jadi waktu di mata pelajaran komputer itu tuh ada kayak game yang coding gitu loh. Jadi kayak misalkan lu belok kanan, lu bukan WASD, lu harus ngetik left, terus berapa kotak gitu loh. Kayak left 3 kotak kayak gitu loh. Left 3. Nggak tahu gue. Right 4. Gue nggak tahu tuh. Itu game pertama gue main kura-kura. Kayak Snake di Nokia ya? Kayak Snake gitu ya? Enggak. Jadi gamenya emang cuman untuk ngelatih lu kayak programming sebenarnya. Itu enggak game anjing. Left 3 up. Ya tapi buat gue itu awal-awal ini seru anjing. Kayak gitu. Iya. Kalau gue dulu yang mau izin tuh pertama yang nomor 2-nya Doom. Doom 49. Doom yang bener-bener lama banget, yang gambarnya masuk kotak banget. Iya. PC. Itu tahun 90. Online offline sih? Offline ya? Offline. Doom berapa anjir Doom? Doom yang versi pertama kali, Bang. Yang gambar masih jelek banget. Doom. Oke, kita lihat ya. Gue Age of Empire game kedua setelah Sena. Keren anjing. Doom itu Age of Empire. Itu masih pakai mouse. Mouse yang ada buletan atau enggak? Yang biji, mouse biji. Yang bisa dicopot terus enak kalau dimain-mainin. Yang sering banget banyak tainya di dalam. Gue pakai mouse itu dulu. Tapi dari dulu kita udah pakai Logitech, Bro. Lu sadar gak sih? Betul. Iya. Logitech itu. Udah Logitech, Bro. Logitech gue Logitech dari dini sampai bisa kerja sama Logitech tuh dari dini gue udah pakai ini. Keren dah. Gokil nih kita nih. Pecinta Logitech. Pertama-tama nih kita ngomong ke yang Akyong. Doom tahun 93. Gue belum lahir. Doom itu tahun 93. Belum lahir. Kita belum lahir. Kita masih lagi dipikirkan mau dibuatnya kapan. Iya. Bulan berapa nih dibikinnya nih? Oke, kita lihat ya. 93 Desember. Oh. Gue lagi jadi telur. Lu lahirnya kapan, Bang? Lu 94? Iya. Belum lah. Telur dong.
Kan kita 94. 94 tapi gue kan bulan Juni. Gue masih jadi telur di emak gue. Udah dibuahi. Oh, enggak dong. Telurnya udah dibuang. Sebulan sekali telur itu dibuang. Udah dibuahi berarti udah. Enggak, kita lagi dipikirkan. Masih dalam bayang-bayang orang tua kita. Oh iya. Enggak, udah dong. Juni bulan 6. Udah, Bang. Udah gede gue. Udah dikandung lu. Udah gede gue. Udah dikandung lu. Udah gede kan 9 bulan. 9 bulan dia Desember keluarnya. Berarti Juni 6. Iya, berarti Bambang udah berubah tuh, udah berubah jadi zigot. Udah di atasnya zigot anjing. Udah di atasnya we, udah gue sama Bambang sama. Iya. Oh, lu sama. Berarti kalian udah berubah jadi itu, kecebong. Gue sama Bambang cuma beda 20 hari. Belasan hari. Akhirnya. Nih, pertama kan game pertama kedua offline, online. Game pertama online. Online pertama gue ya. Ngelan sih pertama kali gue CS 14, 13, 12 atau berapa tuh? Online sialan. Kalau online gue online sih. O2Jam apa Gunborn ya? Gue lupa. Oh shit. Antara dua itu gue. Itu serentak sih, itu seangkatan ya Gunborn O2Jam. Online pertama gue. Gue antara dua itu tuh, O2Jam atau ini. Apa yang dulu gue mainin ya? Dulu Dota aja gue gak tahu bisa online tahu. Battle.net gak ngerti gue dulu. Makanya gue gak pernah. Soalnya dulu harus beli. Dulu bayar soalnya. Bayar ya dulu ya? Battle.net. Bikin ID Battle.net dulu bayar. Gue baru tahu kayaknya game bisa online tuh kayaknya dari RO deh. RO pertama kali tuh. RO ya? Ada lagi sebelum sih. Lupa. Dunia udah canggih Jong kalau RO Jong. Iya, tapi dunia ini udah keren. Gue dulu waktu sekolah SMA itu, gue masih inget tuh. SMA itu pada saat gue SMA, dunia internet yang paling canggih-canggih itu cuma MIRC sama ngelan di warnet main CS, itu zaman gue SMA. Zaman gue kuliah, gue baru tahu ada RO. Iya. Dia kuliah baru RO. Jadi ibaratnya pas kita ke warnet ngeliat car RO imba, nah itu angkatan Akyong tuh. Iya bener. Saat kayak gue dalam hati mikir, lihat nanti gue udah kerja, gue kalahin car lo anjing. Pas gue udah kerja nih, gue mau ngalahin, orang-orang tuh makin kaya bangsat, caranya gak bisa gue kejar. Yang dulu kaya makin kaya sialan. Iya, dulu gue Gunborn, lu RO, lu O2Jam Bang? Gue RO. Ya gue antara 3 itu lo ujungnya, gue lupa soalnya RO gue. Yes. RO gue masih inget ID-nya sampai sekarang anjir. Apa? ID sama passwordnya. Cuman kan udah gak ada ya, apa masih ada ya sih? ID-nya aja. Nama ID-nya. Orc. ORC. Oh ya ORC. Passwordnya klub bola. Salah satu klub bola maksudnya. Juventus. Bener. Anjing. Enggak, tapi ID-nya ada ininya, ada enggak cuman tulisan orc. Beneran Juventus, Cok. Iya, beneran Juventus, Cok. Gue masih inget banget anjing. Passwordnya Juventus. Kenapa? Lu suka banget sama Juventus waktu itu, Bang? Enggak, jadi itu ID pinjaman. Karena gue enggak ngerti dulu main RO tuh kayak gimana. Dan dulu kan RO berbayar ya. Iya. Sedangkan gue enggak punya duit untuk beli voucher RO gitu loh. Iya. Jadi mau enggak mau pinjem orang yang ada di warnet. Gue dulu keluarga gue bikin warnet gitu. Pinjem ID-nya. ID lu pas dulu ID kita sih. Pas dulu awal-awal main warnet sampai sekarang pasti masih enggak berubah gitu loh. Oh, gue berubah. Gue berubah. ID gue dari dulu sampai sekarang nih. Besok aja. Gue main banyak game. Kan sampai sekarang jadi ID gue dari dulu main Ayo Dance gitu-gitu kebawa sampai sekarang karena gue malas bikin ID baru. Jadi semua game gue tuh ID-nya rata-rata tuh besok aja. Gue berubah. Kalau gue berubah. Mungkin berubah gara-gara gue berubah semenjak sosial media udah ada gitu. Gue lebih ke situ sih. Sebelum sosial media ID gue sama ya. Sebelum zaman-zaman Facebook. Gue selalu ID gue bikin tuh awal-awal besok aja. Biar kayak kalau tanya ID lu apa? Besok aja. Besok kita tanya lagi. ID lu apa? Besok aja. Padahal beneran besok aja anjing ID gue. Apalagi kita habis game warnet udah end game. Game udah selesai. Udah masuk masa-masa udah canggih. Abis canggih. Gue zaman-zaman PS4 sudah mulai VR. ini sih.
Udah mulai punya PC. PS1, udah mulai. PS2, PS3, PS4 Iya, sampai 5. Udah imba, udah bukan game masa lalu, masa apa gitu. Lu PS emang PS 2 3 nggak ada Kyong, apa lu punya? Ada. Gua punya PS1, PS2, PS3, tapi PS1, 2 udah gue jual. Yang masih ada sama gue PS3. Enggak, maksudnya berarti lu bener-bener semua konsol ada dong, megang dong. Oh enggak dong, gua yang gue punya enggak, Atari. PlayStation ya, maksudnya PlayStation. PS semua kecuali PS5 sekarang nih. Kecuali PS5. 2, 3, 4. Dan ya, sekarang mungkin kan negara baru kan 5 gitu loh. Xbox 360 itu gue masih megang. Berarti dia sebenarnya player konsol jatuhnya. Konsol dia, semuanya punya, keren. Tapi itu gue beli dengan duit gue sendiri udah semuanya. Tapi emang dia kurang di PC, Bang. Emang dia lama di konsol kan? Ya, memang. Karena di era dia memang gak ada warnet. Nggak ada. Jadi kita udah main gila-gilaan di warnet, dia masih di konsol. Makanya kayak orang tua zaman dulu mainnya ya dia ke warnet juga nggak bakal punya teman karena orang-orangnya isinya kayak kita berdua, ini bocil-bocil. Iya, anak-anak kecil ya. Bocil-bocil yang tungguin di belakang Akyong terus ngomong dalam hati, someday gue kalahin karakter lu. Itu lu jangan lu ya. Dulu gue setiap ngeliat orang-orang tua main warnet, RO-nya bagus, dulu gue tuh ngomong kayak gitu. Ntar gue udah kerja gue kalahin karakter lu anjing. Sekarang bangsat makin kaya. Gue dulu gitu, gue kayak semoga gue jadi tambah kaya. Karena gue gak ngiri-ngiri. Tapi kan lu ini RO lu kan gak bagus-bagus banget pasti Kyong. Enggak. Omom itu tuh omom yang setiap hari gue gak tahu dia kerja apa. Setiap hari di warnet Kyong. Udah tua. Gue gak tahu dia kerja apa deh. Berarti gue kurang banyak main RO ini. Nyebabnya lu kurang banyak. Lu aturan jangan ngapa-ngapain, lu hidup di warnet aja. Gue yakin 100% karir lu miskin kalau sampai kayak gitu mah udah nggak mungkin, Cok. Tiap hari di warnet bisa kaya. Sebenarnya kayak ini juga yang gue punya pertanyaan juga sih buat Akyong sih, kayak lu kan punya semua konsol nih. Dari semua konsol itu apa yang lu main gitu? Maksudnya? Game apa sih di konsol mana lu paling sering main apa sih gitu di game-game konsol? Paling sering itu dulu kalau zaman PS1 yang gue paling suka tuh JRPG. Tales of Destiny, Final Fantasy 7. Terus game-game action kayak Crash Bandicoot, Adventure Musashi. Ada nggak yang sampai kayak ini nih gue demen banget sama satu IP ini yang gue mainin dari PS1, kedua, ketiga, keempat? Ada. Suikoden. Wih. Suikoden JRPG yang ini bukan? Final Fantasy juga berlanjut terus. Final Fantasy 7, 8. Dan lu gak Harvest Moon yang bener-bener lu avid banget nih, yang bener-bener lu fans banget sampai lu gak ada miss satu sama sekali gitu? Suikoden. Sama yang gak ada miss satu lagi yang era zaman sekarang itu ini Uncharted. Semuanya gue kejar. Uncharted keluar di PS Vita, gue beli PS Vita. Uncharted. Kan cuma diulang, Kyong. Enggak dong. Beda-beda seri. Enggak diulang. Oh iya. Berseri dia. Niat juga loh. Soalnya kan kalau zaman-zaman kayak gue, kayak Igoy kan lebih udah ke PC ya, game-gamenya udah beda gitu, nggak PS. Gue udah PC gue. Suikoden juga gue ngikutin. Ada yang PS eksklusif. Iya. Gue bener-bener konsol udah gue lepas abis udah nyentuh PC. Bener-bener konsol udah nggak sama sekali gue. Kalau lu ada nggak Boy yang bener-bener lu ikutin gitu? Series game PC maybe? Internet Cafe Simulator. Dua-duanya dia main. Internet Cafe Simulator. Yang zaman dulu. Lu boleh lu cek. Yang zaman dulu. Yang dari dulu gitu loh. Itu kan IP-nya baru berapa tahun ya kalau Internet Cafe Simulator ya? Zaman dulu yang gue ikutin bener-bener gue dalemin banget deh. Kayak maybe misalkan nih gue kasih contoh Need for Speed lo main dari yang underground. Kagak. Makanya gue lagi mikir nih. Need for Speed masih main bang. Gue ikutin tuh. Ya, Need for Speed. Coba kalau gue gak semuanya. Gue gak semua. Gue hampir semuanya bang. Gak ada. Gue main. Gue gak ada guys. Lu gak ada? Gue gak ada. Karena menurut gue terlalu sebentar menyentuh game konsol. Terus kalinya ke PC.
PC kan udah online gitu loh. Ada banyak itu apa yang offline yang lu ikutin? Online offline yang dari Online nggak bisa. awal banget. Online nggak bisa. Online terlalu banyak, Kyong. Sama kedua sama ini, Kyong. Kadang misalkan kayak ini ya. Kayak RO. RO ada RO 2 enggak sih dulu? Ada RO 2 ada. Salah. Ada. Nah, itu enggak bisa gue seriusin banget itu loh. Karena ada beberapa IP yang ternyata sequelnya itu nggak sesuai ekspektasi orang-orang gitu loh. Iya. Jadi makanya sequelnya tuh kayak rusak. Oh, mendingan gue main yang originalnya ya gitu ketimbang yang sequelnya. Iya. Makanya nggak ada gue. Offline juga nggak ada gue di konsol, di PC. Lu Bang, ada nggak yang lu ikutin? Banyak gue. Apa? Ada, banyak. Gue Assassin's Creed. Gue semuanya main. Gue semuanya punya Assassin's Creed. Terus The Sims 1, 2, 3, 4 main gue. Bahkan sampai The Sims yang medieval gue main. Castaway Stories gue sempet nyoba. Terus apa lagi ya? Kok nggak ada gue loh? Kok gue bisa nggak ada ya? Kenapa ya? Need for Speed nggak banyak sih. Karena zaman lu kayaknya lu lebih enjoy game-game kompetitif GTA, ini paling gampang deh GTA. Enggak gue Bang. GTA 1 sama 2 gue gak main. Cuma gue mulai ngikutin dari GTA 3. 3 San Andreas, terus 4 Vice City, 4 semuanya Ballad of Gay Tony juga ada. Terus gue menemukannya. Top of the Dam ada. 5. Gue ada. Apa? Guitar Hero. Gue baru inget. Guitar Hero gue jago banget, Cok. Jago banget. Lu bisa gue Guitar Hero 1. Ya? Sumpah. Semua. Guitar Hero 1 sampai mentok tahu gue Guitar Hero 6. Abis 6 itu udah Guitar Hero 6 bahasa Indonesia, 6 gitu lah. Udah banyak. Nah, 6 itu mentok di Dragon Force yang 15 menit lagunya. Iya tahu gue. Gue jago banget, makanya gue udah bilang. Dragon Force berarti ya? Gue bisa. Itu tangan lo nih. Tapi gue gak pakai gitar ya. Pakai stick pakai gitar. Iya, gue pakai gitar nggak bisa. Pakai gitar gue nggak bisa. Pakai stick gue jago banget gue. Gue baru inget, Guitar Hero yang gue ikutin dari 1 sampai 6 itu. Terus kalau misalnya dulu nama toko itu M Games ya, yang warna oranye, tempat beli gitarnya Guitar Hero. Gue lupa pokoknya gitu. Itu ada yang orang-orang suka main gitu tuh, abang-abangannya. Nah itu gue di belakang dia ngeliatin tuh kayak anjing, kan mahal tuh gitarnya, gue cuma ngeliatin kayak anjing keren deh. Tapi gue tetap mainnya di stick. Nah gue ada guys Guitar Hero guys. Akhirnya ada dia Guitar Hero. Saking gue udah Guitar Hero udah puas, gue ngerasa udah jago banget. Keluar online di Facebook, Guitar Hero Facebook, gue main gue jago banget. Sumpah, leaderboard. Enggak leaderboard tapi jago. Kan leaderboard harus tiap hari main kan. Iya. Gue enggak, tapi masih jago lah. Itu. Tapi cuma satu, kalau mereka kan banyak. Gue cuma Guitar Hero, sisanya udah enggak. Ngomong-ngomong. Tapi setidaknya ada lah. Game Facebook ada. Game Facebook tuh juga jadul loh guys, by the way. Iya, Zynga. Gue inget salah satu ininya Zynga kalau nggak salah. Zynga Poker. Itu Fun fact-nya. Banyak orang yang rumah tangganya hancur gara-gara Zynga Poker anjing. Emang iya? Soalnya itu duitnya real, Bang. Dan itu edik kan. Game kan edik ya. Iya. Nah, banyak bapak-bapak yang abis kelar kerja, pengen refreshing, akhirnya dia duit di pokernya abis, dia ngechip pakai top up duit beneran. Duit asli. Emang banyak rumah tangga hancur, Cok. Balik bisa gitu? Bisa. Wow, bisa duitin balik. Oh dia soalnya bisa transfer chip dia. Karena bisa transfer chip, dia bisa jual chipnya. Gitu. Jadi banyak yang transaksiin. Gue mau nanya. Bapak banyak yang goyang rumah tangga gara-gara Zynga Poker. Lu orang punya Friendster nggak yang sebelum Facebook? Ada. Punya gue. Pernah. Punya gue. Tapi Friendster nih, gue nggak ngedalamin sih. Gue lumayan ngedalamin gue Friendster. Tapi Friendster bukan game. Facebook nih game zaman dulu termasuk ya. Iya. Pet Society sama Ninja Saga bro. Itu. Wah. Pet Society gue main. Itu gue main bro. Gue ngedalamin yang mafia apa gitu namanya. Tapi game Facebook tuh termasuk game jadul guys ya. Oh mafia gue tahu tuh Mang. Iya gue mainnya yang gitu tuh. Gue tahu tuh. Yang ada isi-isi peluru-pelurunya. Iya, dia kurang lebih sebenarnya sama kayak Ninja Saga, cuma temanya beda, dia temanya mafia aja gitu loh. Iya.
Itu game Facebook juga termasuk game zaman dulu. Sama ada apa juga tuh game Facebook yang awalnya dari Facebook terkenalnya, terus akhirnya dia punya website sendiri gitu. Tahun apa gitu ya namanya, gue lupa. Farmville. Bukan. Farmville itu gue gila di situ. Gue gila banget. Pantesan enggak, ini maksudnya ini pantesan kenapa kita tuh suka-suka game-game simulator yang kayak ada di Roblox juga gitu ya. Karena kurang lebih mengingatkan kita kepada zaman-zaman Facebook dulu gitu. Betul. Nah, cuma ini lucu nih. Gue main Farmville itu sekeluarga, bro. Hah? Gue ikut. Kakak gue, nyokap gue. Gue bertiga. Karena Farmville itu game yang lu harus fokus. Lu gak bisa tuh main Farmville tuh cuma sekedar bosen. Gak bisa, itu harus bener full time job menurut gue Farmville. Nah, jadi pas gue sekolah ngerjain kebun gue tuh nyokap gue. Ini beneran. Jadi sekeluarga tuh 24 jam kebun gue gak berhenti disiram. Oke. Itu karena nyokap lu suka atau gimana sih? Suka. Soalnya itu game bagus dan menyenangkan. Gue sekeluarga main Farmville. Nyokap gue jago banget nyokap gue main Farmville. Oke. Lu bilang 24 jam. Oke. Lu sekolah. Malam tidur. Gue sekolah. Jam berapa? Sekolah malam tidur. Gue gak tidur, bro. Gue tidur di sekolah. Oke. Tidur di sekolah berarti ya? Gue tidurnya di sekolah. Oke, berarti lu gak tidur berarti itu ya? Tidur cuma di sekolah tuh. Terjawab 24 jamnya dari mana terjawab? Iya. Nah, maksudnya gue main Aeuden sambil Farmville. Subuh. Nih, iya subuh tuh gue tuh main Aeuden sampai subuh, sampai jam 3 jam 4. Terus ya istirahat bentar 2 jam, terus sekolah gue tidur lagi. Tapi dulu lu mainnya di rumah atau di warnet tuh? Di rumah itu udah di rumah lah. Facebook, bro. Udah punya modem-modeman ya? Udah, kan Facebook. Keren Facebook ya. udah ada first media era Facebook. Wah, gua main itu harus ke warnet. Nggak punya internet. Kalau itu era Friendster tuh masih pakai nomor telepon. Iya, yang kalau misalkan mau connect nama internetnya apa? Telkom. Gue masih inget nomornya berapa ya? 6969 lah, ada pokoknya di itu dah. Kalau Facebook udah lumayan. Soalnya Facebook tuh tahun berapa sih? 2006 ya? 2007. Iya. Itu udah bagus. Internet udah canggih lah. Jadi gue udah ada di rumah. Gara-gara ya itu gue dari kecil hidup di warnet. Mungkin nyokap gue kayak agak was-was kali ya. Sama. Shit, anak gue di warnet terus. Udahlah, dibikinin PC. Shit, anak gue gak sekolah-sekolah. Jadi serba salah ya. Tapi ya nyokap gue lebih tenang. Gue gak sekolah tapi di rumah dibanding gue gak sekolah tapi gue di warnet. Jadi main Farmville tuh game jadul bagus. Oke, mungkin ini kita ngomongin dari tadi kan ada beberapa banyak banget ya kejelekan ini juga ya dari didengerin ya. Dari game ya. Lu pada ada nggak pencapaian di game gitu? Pencapaian hebat gitu di ada lah, Bang. Game online atau game offline? Online. Online apapun atau offline gitu. Game pencapaian yang mungkin ya lu mungkin ikut kompetisi itu juga bisa, atau misalkan lu pernah gitu. Gua ketua clan dari game Mobs. Gua juara 2 Indonesia. Gua yang main. Mobs, Mercenary Ops. Apa tuh? Gamenya udah ditutup. Mobs namanya, game tembak-tembakan. Mercenary Ops. Gua bikin guild di sana. Gua ketuanya. Gua ikutin kompetisi. Gua juara 2 Indonesia, bro. Apa tuh? Kalau bisa dijelasin tuh kurang lebih gamenya tuh kayak gimana? Gamenya kayak PB, mirip PB gitu. Tapi dia third person. Mercenary Ops. Ya, Mercenary Ops. Mari kita coba lihat ya. Mercenary Ops. Gak ada, Kyong. Mercenary Ops. Oh, ketemu nih. Iya lu, grafiknya game kayak PB banget ya. Kyong, ya. Sumpah grafiknya kayak PB banget ya. Kayak PB banget grafiknya, sumpah. Mercenary Ops. Ini tahun berapa, Kyong? 2012. Oh, 2012. Hah? 2012. Emang zaman 2012 grafik kayak gini ya gue ya? 2012, Kyong. Ya. PB lebih jadul gak sih apa enggak? PB udah ada bukan sih 2000? PB udah ada deh kayaknya. Point Blank itu tahun 2008. Ya, lebih dulu PB. Game 2012 tuh apa aja ya?
Tapi ya bisa diwajarin juga sih, mungkin kalau emang targetnya warnet atau apa kayak gitu, ya biar bikin grafik yang gak gede-gede banget. Biar gak berat. 2012 tuh zaman-zaman Far Cry 3, Most Wanted, Dishonored. Ini lu juara 2 nih Kyong. Juara 2 Indonesia. Dulu game rame emang gede. Rame dulu. Ketimbang PB? Keren. PB lebih rame, cuman karena banyak cheater, gue pindah ke Mobs. Oh, jadi sebelumnya lu dulu pemain PB nih? Pemain PB gue. Lu itu, apa bang pencapaian? Pencapaian lu ada gak? Lu dulu deh, kayak gue gak ada deh. Pencapaian dia masuk game e-sport boy. Pencapaian gue banyak bang kalau di game. Ya, salah satu yang bener-bener lu paling bangga. Yang paling gede, yang paling memorable. Bener-bener. Buset, paling memorable gue nih di game nih sampai kayak begini gitu. Ya bener-bener sampai lu iniin lah. Sebenarnya kita menjadi YouTuber game juga itu pencapaian tahu? Iya, maksudnya cuma ini kita ngomongnya dalam konteks prestasi, kompetisi atau prestasi. Kompetisi lu sendiri. Gue sendiri. Gue baru-baru ini juara 2 Wild Rift Southeast Asia dan gue MVP-nya. Itu yang bener-bener paling lu banggain gitu. Paling gue banggain karena gue mengalahkan Malaysia, gue mengalahkan Myanmar, Vietnam, banyak negara-negara besar ku kalahkan dan aku kalah sama Thailand. Gokil. Bambang. Itu gue juga nonton. Gua. Gue ada pencapaian. Apa tuh? Yang menurut gue ini paling keren buat gue ya. Super duper keren banget nih buat gue. Apa? Gua di Lost Ark bisa bertahan 200 jam bro. Itu pencapaian ya. Woi, tepuk tangan. Man, tepuk tangan deh. Enggak sih bang. Kenapa? Bukannya itu semua orang AFK pun bisa ya? Woi, lu tahu gua kan? Lu tahu gua kan? Lu tahu gua kan sih? Buat gua tahu lu pembosan. Pencapaian banget coy, asli. Betul. Enggak dong, menurut gue yang pencapaian banget buat kalian itu GTA lu bang, berapa tahun, berapa ratus jam itu. Bener-bener. Oh iya. GTA dan Gmod juga menurut gue itu pencapaian buat gue karena bukan buat gue, buat kita ya. Karena dari semua YouTuber yang membuat konten GTA dan Gmod dan bertahan lebih dari 5 tahun, itu cuma kita. Dan itu menurut gue pencapaian sih. Dengan original kontennya kita, dengan bisa dibilang pelopornya lah itu 2 game itu yang 5 tahun tuh. Oke, menurut gue itu pencapaian sih. Betul. GTA Gmod. Betul. 2 itu. Jadi pencapaian Bambang tuh cuma lebih ke kepuasan diri ya. Dia lama banget main game itu. Ya maksudnya gue sebagai orang yang jarang main lama gitu ya di satu game ya. Itu bener-bener pencapaian gue gitu. The Sims lu lama banget loh harusnya daripada Elden Ring. The Sims berapa ratus jam lu habisin di situ? Kok Elden Ring? Kok Elden Ring? Maksud gue Lost Ark. Enggak, maksudnya ini untuk game online sih itu pencapaian gue sih paling lama sih. Oh sama ini, ini juga nih. Wah ini paling epic bro. Gua pencapaian terbesar gue di Seal Online. Apa tuh? Itu yang kemarin pasti. Woi, orang nomor 1. Oh iya. Di Seal Online Blade of Destiny itu orang itu bertahun-tahun menjaga nama baiknya menjadi nomor 1 dan gue masuk XX goy. Tapi gue emang nge-spend gila-gilaan. Dalam 1 bulan gue kejar orang itu dan orang itu nggak bisa ngejar gue lagi. Gue juara 1 di Seal Blade of Destiny walaupun ya pay to win, cuma kebanggaan buat gue. Itu pencapaian terbesar gue karena mencapainya bukan pakai keringet, tapi pakai uang bangsat. Tuh. Itu semua orang bisa juara 1 tapi keluarin duit. Nah, bodohnya gue melakukan itu. Itu pencapaian gue yang paling besar dan paling bodoh. Mengejar rank orang yang sudah bertahun-tahun bertahan untuk gue juara 1. Setelah itu gue jual karakternya, bukan karakternya,
barang-barangnya yang seharusnya gue belinya lumayan mahal, jual nggak nyampe 5 juta. Bodoh sekali. Padahal katanya bukan hari itu mahal ya. Mahal. Gue belinya mahal banget. Bener-bener mahal. Tapi maksudnya kata lu masih bisa jual mahal. Nah, abis gue udah juara 1, ada update nama senjatanya Heavenly. Wah. Di atasnya punya gue. Jadi gue tuh Einhorn tuh udah paling mentok dulu. Keluar tuh update itu, Einhorn jadi hancur. Jadi gue jual semuanya. Kayak cuma 3,5, kalau gak salah gue keluarin lebih. Jadi bocuan. 10 kali lipat lebih dari itu. Bocuan. Jadi gue, itu pencapaian besar tapi gue nyesel sampai sekarang. Bodoh banget itu. Mungkin buat kalian semua yang dengar, kalau misalkan kalian ada pencapaian apa-apa juga di game online, kasih kita tahu aja gitu. Kita juga penasaran gitu, karena maksudnya kayak zaman-zaman sekarang tuh banyak media-media juga yang kayak ngomongin kayak game tuh jelek gitu loh. Kayak banyak yang bikin ngecap tuh video game tuh jelek, padahal video game tuh juga banyak bagusnya gitu loh. Kayak belajar bahasa Inggris dari sana paling bagus. Teman-teman gue juga ada yang udah punya pencapaian kan di game yang mungkin kalau yang satu ini yang ini emang karena nge-spendnya terlalu banyak jadi agak susah, tapi kayak pencapaian dia di tempat yang lainnya gitu kayak dia bisa ngalahin negara-negara. Menurut gue pencapaian terbesar dia tuh paling hebat yang itu Bang, yang dia juara What Rift Asia. Iya maksudnya itu yang sisi bagusnya gitu. Bukan Asia. Yang sisi bagusnya. Sedangkan kalau yang dia juara 1 karena nge-spend kan itu kan emang uang gitu, beda gitu. Iya. Wah, Momogi tuh ya enak banget dah. Sumpah. Shit, gue udah habis Momogi gue. Wah. Wih. Enak banget dah. Oke. Jadi ditutup di sini podcast Home Night Show-nya guys ya. Kesimpulannya ya game tuh sebenarnya juga apa ya? Bertahun-tahun dari dulu banget. Iya. Dan dari offline sampai game online. itu tidak senegatif yang orang kira. Bahkan nih ya. Iya. Gue dari anak gue kan umur sebulan ya. Gue udah ngomong ke anak gue kayak bisikin gitu lah, gue ngomong. Kalau nanti dia kan sering gue bawa ke studio gue kasih lihat nih tempat gue kerja, gue bawa gitu kan. Terus gue pas dia di sini, gue sambil bilang, nanti kalau mau main game boleh, tapi jadi gamer yang pinter, gue bilang gitu. Jangan main game buang waktu gitu loh. Lu main game harus pinter sih di era sekarang gitu. Main game boleh tapi jadi gamer yang pinter ya. Lu nge-YouTube kayak, lu streaming kayak, lu jadi pro player kayak, jangan cuma main games di warung, wasting time gitu kayak kasihan orang tuanya. Jadi gue udah ngomong ke anak gue, jadi gamer tapi jadi gamer yang pinter, jangan jadi gamer yang bodoh. Oke. Gitu, penonton juga nih pasti nih. Harus jadi gamer pinter. Betul. Kita semua bertiga termasuk salah satu gamer pinter, guys. Kita main game dan kita menghasilkan, itu gamer pinter, guys ya. Jadi bukan cuma hahaha hehe. Tapi sebenarnya juga begitu. Apa ya? Kalau ini malah jadi bahas lagi. Jadi bertambah. Tapi kita ada prosesnya, guys. Ingat, guys. Ingat, menjadi gamer pinter itu ada proses. Jangan langsung mikirnya gampang ya. Ingat, gamer pinter ada proses. Dan closing deh. Selama nge-game buat relaksasi juga masih oke lah ya. Oh itu ya. Itu ya. Ada batasnya. Maksudnya sendiri. Intinya tuh yang dari Igo yang ngomongin adalah lu nge-game boleh, tapi ada batasnya. Jangan sampai ya lu teradiksi sama game, lu melupakan semuanya gitu, melupakan tanggung jawab lu melupakan apapun, jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai nggak kerja karena game, jangan sampai nggak sekolah karena game. Nah, kalau udah game yang menghasilkan jadi pro player juara, itu beda cerita. Makanya harus jadi gamer pintar. Iya, betul. Oke. Gitu. Jadi ini episode berapa berarti? Episode kedua podcast kita ya? Iya bukan sih? Betul sekali. Apa ke satu? Dua. Ya kedua. Bentar. Kedua. Oke. Semoga kalian senang dengan podcast kita. Kali ini ngebahas game itu. Game zaman dulu, zaman sekarang. Ada banyak topik yang di dalam sini. Betul. Ini ada rambut di gue ya? Bodoh deh dia, bodoh. Oke. Kita ketemu lagi ntar di podcast berikutnya ataupun di game show berikutnya, karena kita nggak cuma podcast doang di channel ini, kita ada banyak macam.
ada game show juga, ada apapun. Jadi kalau kalian tertarik mau ngeliat game show silakan langsung lihat aja. Mungkin ada di sini, mungkin ada di sini, nggak tahu ntar bakal ditaruh di mana sama editor. Oh gue ya editor. Editor. Oke, sampai ketemu lagi di Home Pimpa Night Show berikutnya. Bye bye semuanya.